dan gua cek di riwayatnya ternyata emang beneran masuk ya, teman-teman. Nih, seperti yang kalian lihat tanggal 17 Oktober di sini jam 17.50, ini pembayarannya beneran masuk ke akun Indodax gua sebesar 2,5633 LTC. Sama dengan yang udah dicantumkan sama mereka di sini nih, di blockcheaper.com sebesar 2,5633 LTC. Jadi jumlahnya sama. Di sini juga di akun Indodax gua sama 2,5633 LTC atau sekitar 2 juta rupiah ya kalau misalkan dirupiahin. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas part kedua dari tutorial video gua sebelumnya yang ngebahas tentang website yang bernama Filery.ltd. Yang dimana di website tersebut kita bisa dapetin kripto cuma dengan menginvestasikan modal gratisan yang kita dapat dari hasil bonus pendaftaran kita pertama kali di web tersebut. Nah, berhubung banyak banget dari kalian yang nanyain tentang kelanjutan website tersebut, apakah beneran real ngebayar apa enggak? Nah, jadi di sini di part keduanya gue akan lebih fokus ngebahas tentang cara withdrawnya dan apakah si proses pencairannya dari si Filery.ltd ini emang beneran berhasil masuk apa enggak. Oke? Nah, jadi di sini gue akan coba masuk aja langsung ke si website Filery-nya ya. Ini gue buka dulu Filery.ltd. Nah, jadi websitenya tuh kayak gini. Oh ya, buat kalian yang belum tahu Filery.ltd ini apa, jadi Filery.ltd ini tuh adalah salah satu website yang dimana di dalam website ini kita bisa melakukan investasi menggunakan modal gratisan yang kita dapat ketika kita pertama kali mendaftar di websitenya, seperti yang kalian lihat di sini ya. Nah, di sini kita bisa dapat $25 ketika kita pertama kali daftar. Nah, tapi biasanya untuk $25 ini tuh ada masa promonya, yang biasanya nantinya kalau misalkan si masa promonya ini udah berakhir, maka si bonus gratisannya sebesar $25 ini nggak akan bisa kita dapat lagi, gitu ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, promonya sendiri di sini ini tuh hanya berlaku dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober, yang dimana nantinya kalau misalkan si masa promonya ini udah lewat, ini kita nggak akan bisa dapetin bonus gratisannya lagi dari sini. Nah, tapi biasanya ya, terakhir gua ngeliat si promonya ini tuh kemarin tuh sempat ada promonya juga, dan kemudian abis itu berakhir. Nah, tapi selang beberapa minggu kemudian promonya ini diadain lagi gitu. Jadi kalaupun misalkan nanti kalian di sini udah kehabisan promo dan gak dapet promo, kalian tinggal tunggu lagi aja sampai si promonya ini muncul lagi dan kalian daftar untuk dapetin bonus gratisannya. Nah, untuk cara kerja dari si Filery ini sendiri, itu tuh gua udah pernah bahas di video sebelumnya, baik itu gimana cara menginvestasikan bonus gratisan kita untuk dapetin profitnya. Itu kalian bisa lihat tutorial lengkapnya di video part satunya dengan cara klik link videonya yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan utamanya ya. Di sini gua akan coba untuk nge-withdraw hasil pendapatan gua dari si Filery ini. Jadi di sini gua akan coba login dulu ke akun gua. Nah, seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan kalian udah berhasil login atau udah berhasil membuat akun, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kalian bisa mulai berinvestasi menggunakan bonus yang udah kalian dapat nantinya dari sini. Nah, si bonus kalian itu nanti biasanya akan ditampilin di kolom sini ya, di kolom bonus balance yang ada di sini. Nah, kalau misalkan nanti kalian mau mulai berinvestasi menggunakan bonus kalian, kalian cuma tinggal klik start investing aja di sini. Nah, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik yang open from bonus balance yang ada di sini. Kemudian habis itu kalian tinggal masukin jumlah dari total bonus yang mau kalian investasikan. Nah, untuk mulai investasinya kalian cuma tinggal klik pay now aja. Maka nanti secara otomatis si investasi kalian akan langsung dicantumin di kolom my investment yang ada di sini. Yang dimana nantinya kalau misalkan investasi kalian udah tercantum di sini, kalian itu biasanya akan dapat kurang lebih sekitar $0,07 setiap 2 jam sekali. Seperti yang udah tertulis di sini ya, every 2 hours profit yang kita dapat dari hasil invest $25 itu adalah $0,07 gitu, teman-teman. Nah, kemudian habis itu nantinya setiap profit yang udah kalian dapat dari sini itu tuh akan langsung dimasukin ke kolom balance kalian yang ada di sini ya, ke kolom pendapatan kalian yang ada di sini nih, withdraw balance. Nah, kalau udah masuk ke kolom withdraw balance ini, maka nanti setiap pendapatan kalian yang ada di kolom withdraw balance inilah yang bisa kalian withdraw. Nah, pertanyaannya, untuk cara withdraw dari si Filery ini caranya gimana, Bang? Nah, jadi kemarin tuh ya, pas sekitar tanggal 17 Oktober, gue coba iseng-iseng nge-withdraw untuk coba membuktikan apakah si Filery ini ngebayar atau enggak. Nah, jadi untuk cara withdrawnya sendiri, di sini tuh caranya cukup simpel ya, teman-teman. Kalian cuma tinggal masuk aja ke kolom withdraw funds yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana di sini kalian udah bisa mulai mencairkan pendapatan yang udah berhasil kalian dapat dari sini. Untuk cara pencairannya sendiri di sini ada banyak
banyak metode kripto yang bisa kalian gunakan untuk mencairkan pendapatan kalian ya. Bisa pakai Bitcoin, Litecoin, Tron, dan masih banyak lagi. Nah, dan untuk proses pencairannya ini sendiri, kebetulan kemarin itu gua pencairannya menggunakan Litecoin ya, teman-teman. Nah, yang ini nih, gua pakai Litecoin. Dan untuk alamat Litecoinnya kemarin itu gua pakai alamat Litecoin dari Indodax. Nah, untuk cara setting pencairannya sendiri ini cukup simpel. Ketika kalian udah memilih pencairan menggunakan metode yang kalian pilih, misalkan di sini gua pilih Litecoin, kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin aja berapa nominal yang mau kalian cairkan. Gitu ya, teman-teman. Misalkan di sini si saldo gua ada $29,92. Maka misalkan kalau kalian pengen cairin si pendapatan kalian yang ada di sini, si 29,92 ini kalian tinggal masukin aja semuanya di sini 29,92. Abis itu kalian tinggal klik submit request aja. Gitu ya, teman-teman. Maka nanti secara otomatis si permintaan pencairan kalian ini akan langsung diproses dan akan segera dikirimkan ke alamat Litecoin kalian yang udah kalian pilih di sini. Nah, untuk cara setting atau cara masukin alamat Litecoinnya gimana, Bang? Nah, untuk cara setting atau cara masukin alamat Litecoinnya itu kalian tinggal masuk aja ke kolom setting yang ada di sini. Ini kalian tinggal buka, lalu kemudian abis itu nanti di sini akan ada kolom yang dimana di sini kalian bisa isi alamat pencairan kripto kalian. Nah, di sini kebetulan yang gua isi alamat pencairannya cuma Litecoin aja ya, karena kemarin itu pencairannya gua memilih untuk menggunakan Litecoin dan ini adalah alamat Litecoin yang gua taruh dari Indodax. Nah, pertanyaannya apakah di sini ketika kita meminta untuk mencairkan pendapatan kita dari sini dia tuh beneran ngebayar apa enggak? Nah, jadi kemarin tuh gue sempat pendapatan gue udah sampai $130 dari sini dan kemarin gue coba untuk melakukan withdraw dan ini ada bukti ininya ya, jejak bekas withdrawnya nih, ada bekas withdrawnya di sini. Gue melakukan withdraw sebesar $136,75 dan kemudian di sini si statusnya udah sukses ya kemarin tanggal 17 Oktober dan ternyata ketika gue melakukan proses withdrawnya ini tuh beneran ngebayar ya, teman-teman. Seperti yang kalian lihat ya, di sini si Fileri ini juga ngecantumin transaction ID-nya. Nah, ini ya seperti yang kalian lihat di sini. Ini gue coba buka transaction ID-nya dan di sini ada muncul transaction ID dari liveblockchipper.com. Yang dimana di sini si proses permintaan pencairan gue dari blockchain Blockchipper itu beneran ngirim sebesar 2,56 Litecoin ke alamat gue yang ini nih, yang udah gue cantumin tadi di sini nih. Nah, yang ini ya, itu tuh beneran dikirim ke sini dan di sini statusnya sukses ya seperti yang kita lihat. Ini di sini withdrawalnya sukses, terkirim tanggal 17 Oktober 10.54. Kemarin gue langsung ngecek juga ke akun Indodax gue apakah emang beneran si proses pengiriman dari blockchain Blockchipper ini masuk apa enggak ke akun Indodax gua. Jadi kemarin tuh sekitar kapan ya kalau nggak salah tuh pas tanggal 17 gua withdrawnya tuh siang, sekitar 3 jam kemudian gua ngecek di akun Indodax gua. Ini gua cek di walletnya. Nah, dan abis itu gua cek di wallet LTC gua yang ini dan gua cek di riwayatnya, ternyata emang beneran masuk ya, teman-teman. Nih, seperti yang kalian lihat tanggal 17 Oktober di sini jam 17.50. Ini pembayarannya beneran masuk ke akun Indodax gua sebesar 2,5633 LTC, sama dengan yang udah dicantumkan sama mereka di sini nih di blockchipper.com sebesar 2,5633 LTC. Jadi jumlahnya sama. Di sini juga di akun Indodax gua sama 2,5633 LTC atau sekitar 2 juta rupiah ya kalau misalkan dirupiahin gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ditanya apakah pembayarannya ini dari si Fileri ini beneran masuk apa enggak, ya sampai saat ini di tanggal 17 Oktober dia nih masih ngebayar ya, teman-teman. Cuma ada kekurangannya nih yang bikin aneh di sini di fileri.ltd ini. Ketika kita melakukan withdraw atau melakukan permintaan withdraw di sini tuh kita diminta untuk melakukan deposit dulu sebesar $25 pakai uang beneran, bukan pakai uang bonus ya. Jadi di sini ketika kita mau minta pencairan kita dari sini, syarat pertama ternyata itu tuh kita harus melakukan deposit dulu sebesar $25. Baru di sini kita bisa mencairkan pendapatan kita yang ada di sini. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita melakukan deposit di sini itu tuh aman apa enggak? Nah, kalau misalkan gue bilang ini tuh sama sekali nggak aman ya, teman-teman. Seperti yang udah pernah gue sampein di video part satunya, si Fileri.ltd ini adalah salah satu website ataupun platform yang dimana ini tuh skema atau permainannya tuh 100% mirip kayak skema Ponzi, atau yang dimana di sini kita tuh mungkin diminta untuk ngebayar dulu untuk dapetin sejumlah uang. Mungkin untuk pertama-tama dia ngebayar, tapi untuk kesana-kesananya besar kemungkinan dia ini bisa kabur kapan aja gitu. Jadi nggak ada jaminan ketika kita melakukan deposit kita bisa dapetin balik apa yang udah kita dapetin di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalian pahami dulu setiap resiko ketika menggunakan si website ini. Kalau dari gua pribadi ya, setelah tahu si skema atau permainannya kayak gini, gua sangat nggak menyarankan kalian untuk melakukan deposit di sini. Tapi kalau kalian pengen coba gambling gitu ya, iseng-iseng nyobain, apalagi kalau misalkan pendapatan kalian udah gede di sini, silahkan kalian coba, tapi kalian tanggung sendiri resikonya gitu. Karena kalau dari gua pribadi sangat nggak menyarankan untuk melakukan deposit di sini gitu. Kecuali kalau misalkan dia ini emang beneran bisa gratisan. Tapi pada kenyataannya ternyata untuk deposit di sini kita nggak bisa
kita pakai deposit hasil bonus kita yang kita dapat di sini gitu. Kalau misalkan ternyata kita bisa ngedeposit pakai bonus yang udah kita dapat di sini, masih oke lah. Tapi di sini dia minta depositnya itu pakai uang real, bukan pakai uang yang hasil dari bonus kita yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, sekalipun dia ini emang beneran ngebayar ya, dan seperti yang kalian lihat ya, di sini dia juga masuk dan emang beneran ngebayar $136 berupa Litecoin ke Indodax gua. Di sini emang beneran masuk. Di sini kalian juga perlu perhatikan. Di sini dia ketika gua cek di transaction ID-nya, mereka pakai transaction ID pihak ketiga nih di blockcheaper.com, yang dimana kalau misalkan mereka emang beneran kredibel, harusnya mereka ngirim si Litecoin gua itu hasil pendapatan gua dari sini, itu tuh nggak pakai si blockcheaper.com, harusnya langsung dari blockchain Litecoin-nya aja gitu. Kenapa harus pakai pihak ketiga? Nah, dari sini aja ini udah kelihatan kalau website ini berbau penipuan gitu. Yang dimana ini udah kelihatan banget skema-skema Ponzi-nya tuh dari sini udah nggak amanah gitu ya kalau menurut gua. Jadi buat kalian, kalau misalkan kalian pengen coba mencairkan dari sini dan kemudian diminta deposit, harap berhati-hati, dan gua sama sekali nggak menyarankan kalian untuk melakukan deposit dari sini gitu teman-teman. Karena untuk websitenya ini juga seperti yang gua bilang ya, ini tuh masih baru, 1 bulan aja dia mungkin belum ada ya, belum ada 1 bulan banget. Dan kalau misalkan kita lihat flashback ke belakang ya, untuk website skema Ponzi kayak gini biasanya paling lama tuh 2 bulan. Habis 2 bulan dia udah lenyap entah kemana gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang kemarin bertanya-tanya apakah si website Fileri.ltd ini emang beneran ngebayar apa enggak, jawabannya emang beneran ngebayar. Seperti yang kalian lihat di sini, gua withdraw $136, dia emang tetap ngebayar. Tapi kekurangannya ya itu, ketika kita pengen coba nge-withdraw di sini, kita diharuskan untuk deposit, yang dimana ini tuh sama sekali gua nggak menyarankan buat kalian untuk deposit, karena seperti yang gua bilang ya, untuk dari segi keamanan website ini sangat-sangat nggak aman banget, dan kalian perlu waspada dengan website-website yang kayak gini gitu teman-teman. Oke, jadi sekiannya tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung dan ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.